Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rohimat Saipullah. Hari ini adalah sekolah keempat yang saya kunjungi untuk melaksanakan kegiatan observasi terhadap Ibu Sobariah. Beliau adalah guru kelas 3 di sekolah ini, berlatar belakang pendidikan bahasa Inggris, kemudian mengajar menjadi guru kelas dan mengajar mata pelajaran matematika. Mari kita ikuti bersama-sama kegiatan pembelajaran bersama Ibu Sobariah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Sobariah, guru kelas 3 ya Bu, guru Ya. kelas 3. Kemudian Ibu itu berlatar belakang pendidikan bahasa Inggris. Nah, kalau saya dari matematika mengajar sebagai guru kelas, Ibu juga dari bahasa Inggris ya. mengajar guru kelas. Pastinya ketemu dengan matematika ya Bu ya. Iya. Tapi mudah-mudahan tidak jadi masalah gitu. Karena insya Allah secara materi mungkin tidak menjadi kendala begitu ya Bu ya. Ibu itu sekarang mengajar di SDN 3 Cikarang. SD 3 Cikarang. Ya. Kemudian udah tadi ya latar belakang pendidikannya bahasa Inggris. Inggris. Jadi ini Bu yang ingin saya korek sebenarnya. Dengan latar belakang pendidikan bahasa Inggris itu bagaimana sih ketika mengajar matematika begitu. Jadi saya ingin mengamati bagaimana nanti Ibu melaksanakan pembelajaran matematika, bukan bermaksud menilai. Iya. Karena bukan hak saya untuk menilai, saya hanya sebatas mencari data sehubungan dengan penelitian yang saya laksanakan. Ya. Untuk hari ini KD atau indikator yang Ibu ajarkan apa Bu? Untuk hari ini rencananya tentu materinya atau indikatornya kita akan belajar mengenai menyajikan data dalam tabel. Penyajian data dalam tabel, di mana di dalamnya mencakup daripada menyusun data-data ya, menyusun data-data dari yang terkecil hingga terbesar, lalu membandingkan, lalu juga nanti kita akan mencari tahu. Setelah membuatnya tabel, kita akan mengambil data, dibuatkan tabel, lalu setelah itu kita akan mencari tahu dari tabel tersebut mana data yang merupakan data terkecil ataupun data yang terbesar. Seperti itu. Kalau ke rata-rata belum mungkin di kelas 3? Belum ya. Belum ke materi itu. Nanti di kelas 5 atau kelas 6 mungkin ya Bu, kalau ke rata-rata median modus gitu ya. Iya. Untuk metode yang mau digunakan untuk kesempatan ini apa? Kalau untuk model pembelajarannya seperti yang sehari-hari saya lakukan itu menggunakan discovery learning. Karena menurut saya model pembelajaran itu membuat siswa untuk belajar mandiri ya, untuk terjun langsung sesuai dengan dilakukan langsung oleh anak-anak sehingga mereka memiliki pengalaman dan bisa menemukan kembali apa yang dipelajari. Kalau mengenai metodenya seperti biasa student center learning gitu. Bagaimana dengan alat atau bahan mungkin sumber belajar yang Ibu gunakan untuk hari ini? Kalau saat ini sumber belajarnya dari buku teks saja. Kalau hari ini yang sudah saya persiapkan modul ajar, lalu juga buku teks dan sedikit media yang saya gunakan berupa permen nanti untuk dijadikan untuk pengambilan data yang nanti anak-anak lakukan seperti melakukan sedikit simulasi. Wah, hebat Bu, luar biasa sekali. Ini guru bahasa Inggris, matematikanya luar biasa ini. Amin. Soalnya nanti kita lihat ya sama-sama. Jadi alat bahannya sudah ada ya? Sudah ada. Hari ini mohon maaf tidak menggunakan alat yang lebih canggih ya. Ini cukup sederhana dan kita akan melakukan simulasi yang sederhana juga. Tidak apa-apa Bu, alat itu seperti Infocus itu mah hanya alat bantu berbau teknologi, kan kata Bapak Aing juga sekarang mah harus menggunakan papan tulis biar anak-anak menulis dengan baik. Yang terpenting adalah metodenya itu ya sesuai dengan yang direncanakan begitu. Iya. Kalau tahapannya tadi sudah saya bisa simak ya di awal tahapannya seperti itu. Kemudian mungkin persiapan tertulisnya sudah
disiapkan modul ajar ya Bu. Iya. Kira-kira dalam pembelajaran yang akan disampaikan nanti, materi yang dianggap sulit oleh anak itu apa? Iya, nanti di akhir pembelajaran atau selama proses pembelajaran kita akan meminta anak atau bisa jadi anak meminta kepada saya mana yang belum dipahami, sehingga di akhir pembelajaran pun kita akan melakukan apa ya, selain daripada refleksi, menyimpulkan apa yang kita pelajari, seperti itu. Jadi mungkin materi yang dianggap sulit oleh anak dalam penyajian data ini apa ya? Anak itu yang mengumpulkan datanya itu mungkin Iya, seperti itu. Tapi karena rencananya saya akan melakukan simulasi sederhana, bisa jadi pengalaman anak ini nanti akan bisa terjun langsung, bisa merealisasikan langsung bagaimana cara mengumpulkan data itu. Ya, kurang lebih seperti itu, dengan melihat, dengan melakukan. Iya, berarti nanti kompetensi yang akan dikuasai anak setelah belajar ini, mereka akan dapat kemungkinan kompetensi yang mereka akan kuasai setelah ini, pertama bisa menyusun data, lalu juga bisa mereka menuliskan data atau menyajikan data dalam bentuk tabel, dan akhirnya mereka nanti akan menemukan atau bisa memilah ya mana data terkecil, mana data terbesar dari simulasi yang akan kita lakukan. Baik Ibu, semoga sukses. Apakah ini terakhir nih ada pertanyaan? Apakah ada sesuatu yang spesial, yang khusus yang harus dipersiapkan? Bisa jadi mungkin terkait anaknya atau bagaimana? Atau aman-aman saja? Alhamdulillah sejauh ini aman-aman saja. Alhamdulillah aman-aman saja. Baik, siap Ibu, terima kasih. Selamat mengajar. Saya izin mengamati dari belakang. Siap. Saya Ade Rohimat Saifullah bertindak sebagai peneliti. Kemudian Ibu yang saya amati mohon ditandatangani. Siap Bapak. Selamat bekerja Bu. Siap, terima kasih Bapak. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita hari ini bisa hadir ke sekolah, di mana ini adalah tempat yang sangat tepat untuk kalian. Di jam-jam sekolah ini memang kalian harus berada di sekolah ya.
Baik Ibu, selamat siang ya. Sudah Selamat mungkin siang. masih lelah habis mengajar, langsung ditanya-tanya. Tapi secara keseluruhan saya tidak melihat bahwa Ibu itu kaku begitu sebagai seorang guru bahasa Inggris mengajar matematika. Jadi saya melihatnya Ibu begitu luas, lugas, mengajar dengan baik. Walaupun memang ada hal-hal yang mungkin harus kita diskusikan lebih lanjut begitu ya Bu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri bagaimana tadi itu perasaannya atau mungkin pendapat Ibu ketika menyampaikan pembelajaran tadi? Ketika menyampaikan pembelajaran ini, kesan yang saya dapatkan memang anak-anak ketika melakukan simulasi sangat tertarik ya. Tetapi mungkin ada beberapa hal atau beberapa kesulitan yang anak-anak lakukan ketika saya memberikan LKPD. Kesulitannya itu sebetulnya hanya di menentukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa itu pertanyaan sederhana, tetapi kemungkinan untuk anak itu menjadi sulitnya itu karena cara memahami soalnya itu yang belum sepenuhnya mereka pahami dan mungkin rasa percaya diri merekanya itu masih kurang. Berarti literasinya mungkin perlu ditingkatkan lagi ya Bu. Iya. Nah, kemudian apakah proses pembelajaran ini menurut Ibu sudah sesuai dengan yang direncanakan? Ya, kalau untuk proses pembelajarannya seperti yang sehari-hari yang saya lakukan, lalu juga berdasarkan modul ajar yang saya buat memang sudah sesuai. Sudah sesuai. Adakah hal-hal yang dirasa memuaskan gitu dari kegiatan pembelajaran tadi Bu bersama anak-anak? Memuaskan, alhamdulillah, karena memang dilihat ada banyak respon anak yang semangat ya untuk mengikuti pembelajaran. Ada juga beberapa anak yang kesulitan, tetapi bukan artian mereka tidak semangat, hanya saja perlu motivasi lagi dari saya. Kemudian bagaimana tentang perkiraan ketercapaian tujuan pembelajarannya Bu? Sudah berapa persen nih ketercapaiannya? Ya, kalau saya presentasikan ini baru 70% saja. Baru 70% saja yang saya rasa ini sudah tercapai. Anak sudah bisa memahami, sudah bisa langsung menentukan ya. 30% anak memang masih perlu motivasi dari saya sendiri. Oh, iya. Iya. Kalau kita amati dari awal sampai akhir tadi, apakah yang menjadi kesulitan siswa selama pembelajaran itu, Bu? Yang menjadi kesulitan siswa selama pembelajaran ini, kalau saya perhatikan hanya di bagian literasi ya, karena memang itu menjadi dasar daripada pengerjaan soal-soal. Jadi memahami soal-soal itu yang menjadi kesulitan mereka. Kesulitannya itu di sana. Ada apalagi yang anak memang bacanya itu belum sempurna. Nah, itu. Ini baru kelas 3 kan. Baru kelas 3 kan. Ini jadi ada masih upaya untuk menyempurnakan mereka dalam membaca. Jadi kesulitannya di sana. Itu kalau dari sisi anak mungkin. Ya. Sekarang dari sisi gurunya nih. Iya. Apa yang menjadi kesulitan Ibu nih? Sebetulnya yang menjadi kesulitan saya ya khususnya untuk pelajaran matematika ini ya. Kalau dipresentasikan ya 70% sulit Pak. Jadi, kenapa merasa sulit? Karena latar belakang saya kan dari bahasa. Sementara ini mata pelajaran matematika. Mungkin saja kalau sesuai dengan jurusannya ada hal-hal yang memang sudah ilmunya itu udah dapat gitu kan, udah dapat bagaimana cara menyampaikan materi ini, tetapi karena saya mungkin beda jurusan, tetapi memang kewajiban kita harus menyampaikan materi ya, kalau jadi guru kelas itu kan tidak boleh pilih-pilih ya. Jadi ya kita belajar berupaya untuk memenuhi ketercapaian dari pembelajaran ini.
Jadi kalau saya amati mungkin kesulitannya lebih di pedagogik, dalam arti bukan tidak menguasai materinya, melainkan bagaimana cara mengajarkan ini, Betul gitu itu. ya. Bagaimana Iya. cara mengajarkan turus ini. Nah itu, karena kan beda-beda tadi teh ya beda latar belakang sehingga trik-triknya itu belum dapat. Kira-kira untuk mengatasi kesulitan ini apa nih yang akan dilakukan? Memang karena saya merasa banyak sekali ya kesulitan-kesulitan yang belum saya dapat solusinya, sehingga saya rasa perlu ada diskusi, perlu ada pengembangan kompetensi lagi nih dengan rekan, dengan apa misalkan rekan lintas sekolah tapi sama-sama gitu ya. Jadi perlu ada bimbingan lagi lah, ada pencerahan lagi. Kebetulan kan setelah kegiatan observasi awal ini, kemudian kemarin kan sudah ada refleksi kompetensi ya. Jadi Ibu merefleksi kompetensi kita masing-masing. Kemudian sekarang saya lakukan observasi di awal. Nah, maksud saya ini untuk menemukan apa nih yang mau kita kembangkan nih begitu. Nah, mudah-mudahan Ibu bisa ikut siap begitu bersama-sama, nanti kita belajar bersama-sama lah itu untuk perlu. lebih mengembangkan kompetensi. Iya, memang sangat perlu itu. Kemudian setelahnya tadi saya mengamati sih secara keseluruhan sudah sangat bagus Bu, tapi memang ada hal yang lebih harus dipikirkan lagi, yaitu terkait tentang itu tadi bagaimana menyampaikan materi ini dari sisi pedagogis matematiknya begitu. Iya. Kemudian juga mungkin dari sisi manajemen waktunya begitu. Iya. Itu mungkin harus lebih dipikirkan lagi begitu, diatur lagi. Dan saya pikir kalau secara keseluruhan ya Ibu itu sudah profesional mengajarkan matematika. Amin. Kan sudah tersertifikasi juga ya. Amin. Walaupun mungkin kemarin sertifikasinya bahasa Inggris Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Sertifikasinya bahasa Inggris. Tersertifikasi bahasa Inggris. Tapi nggak apa-apa, Ibu sudah hebat. Yang penting kita tetap mau belajar aja. Tinggal terus menggali, terus sharing, belajar mungkin Iya. lebih tingkat lagi. Siap, Ibu. Itu terima kasih ya Siap. atas kesempatannya kepada saya untuk melakukan penelitian ini. Ibu sudah berjuang untuk saya, membantu saya dalam sama-sama. menyelesaikan tugas akhir ini. Mudah-mudahan Allah membalas dengan limpahan kasih sayangnya yang tidak terbatas. Kalau saya tidak bisa memberi apa-apa. Oh tidak, sebetulnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pula Pak dengan adanya observasi seperti ini, kan ada gambaran atau ada berupa penilaian kekurangannya, sehingga saya bisa apa yang saya rasakan dan apa yang diobservasi oleh Bapak ternyata kan ada taunya ini kurangnya di mana. Jadi atur nuhun abdi oge. Ya udah, terima kasih Ibu atas bantuannya sekali lagi. Sama-sama. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Ibu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.